Lampu LED laser 100 ribuan emang seberapa bagus sih? Hai penjelajah, ini adalah ulasan saya setelah menggunakan lampu laser dari brand Ayoto tipe F03 dalam kurun waktu 6 bulanan. Lampu ini sudah pernah muncul di video saya pas touring ke Jakarta kemarin. Untuk video touringnya kalian bisa cek di pin komentar atau di pojok kanan atas video ini. Lihat juga video pembahasan powerbank yang saya gunakan saat touring kemarin di Jakarta. Klik aja di pojok kanan atas video ini atau cek komentar yang saya pin. Produk ini saya beli pada 5 Juli 2024. Yang berarti sudah 6 bulan yang lalu. Catatan, saya belum di-endorse oleh pemilik brand ini, jadi ini bukan video promosi. Video ini membahas tentang spesifikasi dan model produk, skema jalur kabel, pengujian cahaya lampu di jalan, pengujian ketahanan air, dan terakhir kesimpulan serta nilai yang saya berikan pada lampu ini. Sebelum ke pembahasan, subscribe dulu biar gampang kalau mau cari video ini lagi. Oke, sip. Pertama kita bahas mulai dari spesifikasi dan model produk. Karena kardusnya sudah hilang dan lampu sudah saya pasang, jadi saya bahas dalam kondisi lampu terpasang di motor. Tapi tenang, detail lampunya tetap saya usahain kelihatan kok. Produk ini saya beli dulu sekitar 100 ribuan sekian. Lampu ini modelnya dua lampu yang dijadikan satu. Kita lihat dulu dari fisiknya nih. Di sini kita bisa lihat bahan yang digunakan pada cover lampu ini terbuat dari aluminium dengan cat hitam dan ada sirip-sirip untuk membuang panas. Sistem pendinginannya tidak ada kipas, jadi ini pendinginannya full dari hempasan udara saat kita jalan. Terdapat ventilasi di belakang yang sepertinya tidak terlalu berguna karena baik pada pinggiran laser ataupun belakang tertutup rapat seperti lem seal atau resin yang saya sendiri kurang tahu dari bahan apa, tapi intinya biar nggak rembes air aja. Kaca laser ini kayaknya dari bahan plastik mika karena pas saya benturin ke kaca dia tidak berbunyi renyah. Melainkan bunyinya melempem yang menandakan bukan kaca. Karena kaca kalau kebentur kaca bunyinya renyah. Dengan baut serta bracket yang sudah ada pada paket pembeliannya memungkinkan untuk disetting kemana arah sorot lampu ini mengarah. Usahakan untuk meletakkannya di bawah lampu utama dengan sorot laser di bawah lampu utama, selaras dengan peraturan pemerintah nomor 55 tahun 2012. Pada pasal 34 tertulis peraturan yang saya maksud. Silahkan jeda video ini untuk membacanya atau kalian cari sendiri PDF-nya di Google. Di sini plat berwarna putih ini adalah tambahan yang saya tambahin biar bisa terpasang ke depan motor. Lalu ada tulisan spesifikasi yang bertuliskan type-nya Ayoto F03, 35 watt high atau low. Jadi ini lampu baik sorot jauh atau sorot dekatnya memiliki tegangan 35 watt. Jadi bukan satu lampunya 35 watt ya. Dua lampu ini 35 watt. Kalau tegangan satu lampunya berarti tinggal dibagi dua, ketemu 17,5 watt. Terakhir dia bisa di arus DC dan ada keterangan 2308 yang saya nggak tahu apa ini. Komen kalau kalian ada yang tahu. Saat kalian baca pada deskripsi seller, sorot warna putih adalah jarak jauh dan kuning untuk jarak dekat. Tapi karena saya suka warna kuning untuk jarak jauh, jadi saya balik aja. Ini saya menggunakan saklar dari Ayoto juga, biar sekalian satu toko belinya. Untuk harganya saya lupa. Dia bodinya aluminium dan seharusnya saklar ini saya pengennya beli yang di sebelah kiri spion. Tapi karena seller kehabisan stok, saya beli aja yang kanan dan saya akalin pakai plat. Sedangkan yang kanan saya pasangin voltmeter. Sebenarnya saat saya pasang ini lampu, yang saya butuhkan adalah saat ketika gelap dan tidak ada lampu jalan. Di situ baru saya gunakan. Saya lebih suka pakai lampu utama ini, meskipun tidak seterang si laser ini, setidaknya tidak membuat lawan arah menjadi silau. Tapi kemarin pas touring ke Jakarta, pas malam-malam kita jalan, penglihatan saya benar-benar gelap
Karena visor helm saya ribbon gelap, kapok saya pakai visor itu malam-malam. Saya pengen ganti ke visor bening tapi masih belum ada tabungan. Subscribe biar pemasukan YouTube jalan. Kita udah lihat model dan spesifikasinya nih. Sekarang kita bakal lanjut ke skema jalur kabelnya. Sebenarnya saya juga tidak terlalu paham perhitungan arus, jadi mohon maaf bila banyak kesalahan yang saya tampilkan. Komentarnya juga kalau ada kesalahan dalam penjelasan saya. Saya menggunakan kontrol positif dari kontak kunci. Bagi yang belum tahu kontrol positif dari kontak kunci itu gimana, tahan dulu pertanyaannya. Karena saya bakal bahas setelah penggambaran skema jalur kabel, biar kalian tahu secara urut dulu prosesnya. Bahan-bahannya akan saya sebutkan ya. Kabel dan solasi listrik, plat besi atau stainless buat dudukan, solder dan timah buat solder sambungan biar kuat. Kalau nggak ada skip aja, lilit biasa aja terus solasi. Kabel dis buat ikat-ikat, relay 4 kaki, fuse yang spesifikasinya bisa kalian lihat di gambar. Terakhir rumah relay dan juga rumah fuse atau screen. Bebas mau pakai dari bahan plastik atau keramik. Seperti yang saya bilang, saya tidak paham tentang perhitungan arusnya. Kalau dulu sih pas awal-awal pasang saya masih ingat, tapi sekarang udah lupa. Makanya saya pasang voltmeter biar arusnya bisa saya pantau. Dan kalau ada drop voltase saat saya pakai lampunya, saya bisa tahu lebih awal. Kita gas langsung ke skema jalurnya. Di sini saya menggunakan kontrol positif. Setahu saya dalam pemasangan perlampuan seperti ini terdapat dua tipe kontrol, yaitu kontrol positif dan kontrol negatif. Terlepas dari arus positif atau negatif, kontrol yang dimaksud di sini adalah stop kontak yang menjadi kunci hidup atau matinya lampu. Stop kontak di motor mati, mau kita hidupkan tombol lampunya tetap mati. Kalau kita hidupkan stop kontaknya, baru si lampunya hidup. Kontrol lampu terdapat dua opsi, yaitu kontrol positif dan kontrol negatif. Di dalam stop kontak terdapat banyak arus. Salah satunya adalah positif dan negatif dari arus DC atau arus aki. Kita bahas yang berkaitan sama lampu aja ya. Karena di sini saya pengen lampunya hidup pakai aki, jadi saya pakai arus dari aki atau arus DC. Kita mulai dari si Ayoto F03 dulu nih. Bisa kita lihat ada 3 kabel yang keterangannya sudah saya tulis di sini. Kabel kuning untuk lampu kuning atau high, kabel merah untuk lampu putih atau low, kabel hitam untuk arus negatif. Kedua baterai atau aki. Pada pemasangan ini saya ambil arus dari baterai atau aki. Memang ada orang yang langsung ambil dari switch rem atau yang lainnya. Tapi biar saya gampang rawat kabel lampunya, saya buat jalur sendiri aja. Ketiga sudah saya gambarkan kunci kontak. Karena kunci kontak di sini berperan sebagai pengontrol utama lampu ini, jadi kalau kunci off, kelistrikan dari aki menuju ke lampu Ayoto F03 bakal mati juga. Nggak peduli saklar lampunya mau off apa on, harus tetap dikontrol sama kunci kontak. Keempat ada saklar. Saklar yang digunakan wajib saklar 3 mode, dengan 2 mode on dan 1 mode off. Kita lihat kabel dulu nih. Peringatan nih, kabel pada saklar biasanya warnanya berbeda-beda. Cara bedakannya, saya biasanya pakai multitester, tapi kalau ada kabel warna merah itu rata-rata adalah kabel buat arus positif masuk. Biar akurat, saya sarankan pakai multitester atau tanya ke penjual. Yang saya gambarkan di sini adalah saklar off, on, on. Yang warna kabelnya ada 3, yaitu merah untuk arus masuk plus, kuning untuk arus keluar plus menuju lampu putih atau low, dan hitam untuk arus keluar plus menuju lampu kuning atau high. Kelima, ada 2 relay 4 pin dengan spesifikasi 12 volt 30 ampere. Spesifikasi ini saya dapat dari tutorial yang saya lihat di YouTube sewaktu memasang dulu. Tapi untuk perhitungan arusnya, saya kurang terlalu paham. Relay ini berperan sebagai pengaman. Saat ada lonjakan arus tinggi, dia akan rusak. Fungsinya seperti saklar otomatis yang bakal rusak kalau arusnya lebih. Cara kerja relay bisa kalian cari videonya pada channel lain. Keenam, kita mulai rangkai kabel relaynya dulu untuk suplai arus positif ke lampunya. Karena kita pakai kontrol positif, jadi di sini lebih dominan kabel positif yang saya simbolkan dengan warna merah. Sedangkan hitam adalah kabel negatif yang di sini kita artikan dengan kotak berwarna hitam, yang berarti antar sesama kotak hitam artinya saling terhubung. Kabel berawal dari arus plus aki menuju ke fuse, yang kemudian diteruskan ke relay masuk ke pin dengan nomor 87. Yang kemudian kita sambungkan juga ke relay di sebelahnya menuju pin 87 juga. Ketujuh, kita rangkai kabel dari relay ke lampunya. Tadi arus plus masuk dari pin 87. Berarti sekarang arusnya keluar ke pin 30.
perlu kalian ingat, di sini relay sebelah kiri adalah kontrol untuk lampu kuning dan kanan adalah kontrol untuk lampu warna putih seperti keterangan yang sudah saya berikan. Kabel keluar arus plus pada pin 30 sebelah kiri saya beri warna kuning yang berarti mengarah ke arus lampu warna kuning atau high, dan pada pin 30 sebelah kanan kabelnya berwarna abu-abu yang berarti mengarah ke arus lampu warna putih atau low. Sedangkan untuk kabel warna hitam pada lampu AYO-TF03 ini adalah kabel negatif yang kita sambungkan ke jalur negatif atau massa. Ke-8, setelah kita rangkai arus dari aki ke lampu dengan melewati fuse dan relay, kita lanjut pada proses perakitan kontrolernya. Kita ambil kabel merah positif dari saklar, lalu kita sambungkan ke kabel stop kontak yang berwarna hitam polos. Kabel hitam polos pada kontak adalah arus keluaran plus dari stop kontak. Ke-9, setelah arus plus dari stop kontak kita rangkai, selanjutnya kita rangkai arus keluaran plus dari saklarnya. Di sini kabel dari saklar yang berwarna kuning saya sambungkan pakai kabel abu-abu ke relay sebelah kanan atau kontrol putih menuju pin 85. Lalu untuk kabel dari saklar warna hitam saya sambungkan dengan kabel kuning ke relay sebelah kiri atau kontrol kuning menuju pin 85 juga. Dan terakhir yang ke-10, untuk pin 86 kalian jadikan satu saja dan arahkan ke jalur negatif. Bisa kalian sambungkan menuju aki atau kalian tempelkan saja ke bodi motor, atau juga bisa ke kabel kontak kunci warna hijau. Rangkaian ini bisa kalian screenshot, atau jika pengen lebih jelas share link video ini ke teman atau ke nomor WA kalian sendiri biar kalian bisa gampang kalau mau cari video ini lagi. Jika dirasa belum paham dengan penjelasan saya, bisa kalian ulang lagi, dan jika masih belum paham, silahkan komentar di kolom komentar. Saya akan jawab sebisa saya. Setelah pembahasan jalur kabel, kita lanjut ke pembahasan lampunya nih. Sekedar mengingatkan, subscribe biar gampang cari channel ini lagi kalau kalian kebingungan di tengah proses pemasangan nanti. Sekarang kita terjun ke jalan, cek lampunya. Di sini saya menggunakan kamera dari HP Poco X3 NFC, HP yang sama yang saya gunakan juga buat vlog touring kemarin ke Jakarta. Tapi dengan settingan kamera yang berbeda, saya menggunakan lensa biasa, bukan yang lensa ultrawide seperti kemarin di Jakarta yang kualitasnya hancur pas malam-malam. Bisa kita lihat lampu dekatnya seperti yang saya bilang tadi, ini lampu dekatnya saya balik ya. Yang di deskripsi seller tertulis sorot jauhnya adalah putih, saya balik menjadi jarak dekat warna putihnya. Kita mulai dari warna putih dulu. Ini adalah sorot warna putih saat keadaan jalan banyak lampu jalan. Dan ini adalah sorot lampu warna putih saat jarang lampu jalan. Hasil dari lampu putih bisa kalian nilai di kolom komentar. Setelah warna putih kita coba, sekarang kita coba warna kuning. Kuning untuk sorot jauh. Ini saya coba di keadaan banyak lampu jalan. Dan ini adalah sorot lampu kuning saat jalan jarang lampu jalan. Hasil dari lampu warna kuning bisa kalian nilai di kolom komentar. Setelah pengujian lampu di jalan, tak uji ketahanan airnya. Like-nya dulu dong biar kita semangat kalau pas uji-uji barang seperti ini. Subscribe juga sekalian biar kalau saya bahas tentang otomotif dan juga touring kalian bisa langsung dapat notif. Oke sip, langsung aja kita guyur. Bisa kita lihat lampu ini tetap hidup dan anti air. Meskipun kita guyur pun tetap tidak rembes. Karena seperti yang saya bilang tadi, lampu ini ditutup seal seperti lem atau resin. Jadi mencegah air buat masuk ke bagian elektronik lampu. Kesimpulannya, ini lampu worth it buat dijadiin touring. Atau kalau rumah kalian jarang ada lampu jalan, ini worth it sih. Cuma kalau kalian sama kayak saya, nggak paham sama perhitungan arus listrik, wajib buat nambahin voltmeter biar bisa kontrol arus listriknya apakah ngedrop apa enggak kalau kita hidupkan lampunya.
Info tambahan, arus aki yang baik saat stasioner atau di lampu merah adalah 12 volt ke atas, dan saat jalan santai di kisaran 13 volt lebih. Kalau saat ngebut, dia wajib mentok di 14 volt. Kalau lebih berarti overcharge, harus diperbaiki kelistrikannya. Tapi setiap motor punya limit voltasi yang berbeda. Tetapi tetap mutlak hukumnya voltase aki motor wajib di angka 12 volt ke atas. Kalau di bawah itu berarti tekor. Kecuali saat kalian pakai starter, itu memang ada drop voltase akinya. Atau saat kalian pakai beban berat seperti hidupin lampu tembak tapi motor nggak jalan mesinnya, itu si voltase aki bisa drop. Makanya kalau kalian pakai beban aki, motor wajib harus sambil jalan. Kalau nggak, siap-siap ganti aki baru dalam waktu dekat. Sekian pembahasan kali ini. Jika ada yang ditanyakan, komen saja. Seperti biasa, subscribe kalau kalian suka dengan konten berbau touring, otomotif, dan juga barang-barang serta persiapan yang diperlukan buat touring, biar kalian bisa dapat update video terbaru tentang persiapan kita menghadapi touring. Terima kasih sudah menonton sampai akhir, and see you in the next chapter. Pop off with the new rock, electronic, blow the sonic roof up. I'm too honest when I take a few shots. They're too